Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Andani dengan NIM 4232 30 10 95. Saya dari kelompok 9. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu circulating water system. Pada layan struktur, instruktur harus memilih sistem sirkulasi airnya. Apakah akan menggunakan sistem cooling water atau konstan? Cooling temp, pendingin air, laut, dan sungai. Constant cooling time berarti simulator menggunakan sistem sirkulasi air, laut, dan bukan cooling tower. Pilihan ini otomatis akan mengubah tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Prosedur berikut mengosumsikan sistem sirkulasi air yang akan digunakan adalah cooling tower. Jika Anda menggunakan sistem pendingin air laut untuk pendinginan air melewati langkah 1, 8, dan langsung menuju ke langkah 9. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama itu. Nah, langkah yang pertama itu diminta often or very often. Nah, diminta itu baik baiklah, marilah kita. Nah, langkah yang pertama itu kita langsung buka H, HO2 cooling tower yang berwarna ungu. Nah, di, jika sudah kita buka, kita langsung masuk langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini kita pastikan nih, pastikan air mengalir lancar melalui kondenser, semua katup, inlet dan outletnya dibuka. Nah, ini kita udah buka semua nih, udah buka. Nah, kita langsung masuk yang B-nya. Itu yang B-nya itu menginfokan pompa circulating water siap dioperasikan dan dijalankan. Nah, ini udah siap untuk dioperasikan atau dijalankan. Nah, kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu verify the benzene level if normal. Dia minta ini bensinnya ini 0,0 mm Hg. Nah, kita pastikan nih bensinnya nih 0,0 nih. Nah, jika sudah 0,0, kita langsung langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu kita langsung pencet start aja. Start. Nah, lagi record cowok. Nah, kita langsung pencet start. Nah, jika start nih, nah ini kan udah start nih. Nah, diminta itu diminta katup pompa sirkulasi air berjalan hingga 100% dari tampil sirkulasi air DCS. Nah, ini di sini kita bisa lihat di gambarnya ini sudah 100%. Nah, jika sudah 100%, kita langsung masuk yang langkah kelima. Langkah kelima itu kita langsung buka tombol make off the blowdown berwarna biru yang berfungsi sebagai pengaturan pada turning gear dan MTL MTL temp. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Pratama dengan NIM 4232301096. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari kawan saya sebelumnya, yaitu Rio. Lalu untuk selanjutnya ialah atur keluaran cooling tower make up menjadi 30%. Perhatian, prioritaskan seluruh kontrol berada dalam mode otomatis. Pastikan nilai titik setel kontrol benar. Lalu selanjutnya atur dan periksa titik setel cooling tower level breakdown valve menjadi 00 mm Hg. Lalu untuk langkah selanjutnya yang di nomor 8 ialah atur cooling tower level blowdown valve menjadi auto. Saat pompa sirkulasi air berjalan untuk terbentuk bleed and feed untuk mengurangi jumlah zat padat dan kontaminasi pada proses tersebut. Untuk catatannya,
Langkah berikut mungkin terjadi di lain waktu saat pompa tambahan dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi seluruh pembangkit. Lalu untuk nomor 9 ialah tekan start pompa sirkulasi air yang kedua. Lalu periksa arus motor bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. Ketika sudah beroperasi, periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risti. Perkenalkan, saya Ristiana Sari, NIM 4232301097. Selanjutnya kita masuk ke beragam sistem bantuan. Kita start outcalling water booster pump pertama yang warna ungu itu, seperti di tanda panah. Next. Selanjutnya kita start bearing cooling water pump pertama, seperti yang di tanda panah itu. Next. Selanjutnya kita start di salah satu bearing cooling water pump. Next. Setelah bearing cooling water pump yang pertama di atas 6,9 bar, kita mengautokan yang di pump kedua. Next. Selanjutnya kita menstartkan stasiun air kompresor pertama, seperti yang di tanda panah. Next. Dan kita juga menstartkan air kompresor kedua juga. Selanjutnya kita saat tekanan di atas 6,9 bar, saatnya kita mematikan air kompresor kedua. Next. Baik, dari praktikum itu kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini adalah circulating water itu adalah air biasa. Air ini digunakan untuk mendinginkan kondensor. Sumber circulating water ini bisa dari sumur, sungai, danau, atau dari laut. Bedanya kondensor dan circulating water yaitu kalau kondensor itu merupakan air yang dipakai untuk diubah menjadi steam, kemudian memutar turbin. Kita harus pastikan kondensor itu bisa mengubah uap menjadi air. Selanjutnya kita siapkan circulating water karena dia yang bertugas untuk mendinginkan uap. Circulating water atau air biasa ini tidak bisa dipakai untuk kondensor karena ada mineralnya. Pada kondensat, air akan dialirkan melalui pipa-pipa yang nanti diubah menjadi steam. Jangan sampai ada lapisan crack yang terbentuk, jadi harus demicelate water. Pertama, kita siapkan circulating water. Maka kita harus pastikan semua flap atau katup inlet atau outletnya terbuka agar bisa bekerja. Selanjutnya, cek arus pada electric pump. Pastikan arus kembali normal setelah starting. Cek juga valve-nya terbuka sampai 100%. Bulldon juga harus bekerja, yang mana bulldon itu untuk membuang kelebihan air. Ketika level basin terlalu tinggi, stem ini bisa membuang kelebihan air melalui bulldon. Mycalonus aulari stem berfungsi sebagai bagian pendukung yang mensimulasikan berbagai proses pendukung untuk operasi utama pembangkit listrik. Sistem ini memungkinkan operator untuk mengelola dan memantau parameter penting seperti tekanan, uap, suhu, dan level air di dalam boiler, serta mengontrol proses seperti operasi turbin, sistem pembakaran, dan kondensor. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Pratama dengan NIM 4232301096. Di sini saya akan menjelaskan prosedur
menggunakan turbin auxiliaris. Langkah pertama ialah buka dan pastikan terbuka seluruh katup pembuangan turbin, seperti turbin trot atau CV-VLV, RH, drain valve, lalu turbin trot atau CV-VLV, LH, drain valve, turbin IP, RSV atau IV, RH, drain valve, turbin IP, RSV atau IV, LH, drain valve, turbin first stage drain valve, turbin HP outer cylinder drain valve, turbin IP outer cylinder drain. Langkah yang kedua ialah periksa pipa sistem lubrikasi, sejajarkan katup, pompa, dan waduk yang siap untuk beroperasi. Selanjutnya, jalankan aux oil pump. Lalu setelah menjalankan aux oil pump, periksa tekanan main turbin loop oil setidaknya 1.0 bar. Lalu atur emergency DC oil pump menjadi auto. Setelah mengatur emergency DC oil pump menjadi auto, stop aux oil pump. Setelah itu periksa emergency DC oil pump, start secara otomatis dan tekanan minyak lubrikasi terjaga. Lalu atur aux oil pump menjadi auto. Stop emergency dan DC oil pump. Setelah stop emergency DC oil pump, periksa aux oil pump start secara otomatis agar tekanan minyak lubrikasi terjaga. Langkah selanjutnya, atur emergency DC oil pump menjadi auto. Lalu start satu loop oil reservoir vapor extractor. Jangan lupa periksa tekanan negatif pada wadah minyak pelumasan. Setelah itu start satu DAH pump. Setelah itu periksa jika tekanan setidaknya 1.31 bar. Lalu atur DEH pump kedua menjadi auto. Lalu pastikan sistem pelindung pada pipa katup pompa-pompa kampas telah siap untuk beroperasi. Langkah selanjutnya, start air side SO pump. Lalu start SO hidrogen sisi samping. Periksa gen air side dive. Lalu periksa gen H2 side dive. Setelah itu, start ekstraktor uap H2SO. Lalu langkah selanjutnya, atur emergency DC air side S atau O backup pump menjadi auto. Lalu atur ACS atau O backup pump menjadi auto. Lalu pilih 4.1 bar dan tingkatkan kemurnian hidrogen sampai 100%. Langkah selanjutnya, periksa peningkatan tekanan hidrogen setidaknya mencapai 4.0 bar. Jadi langkah selanjutnya, periksa alarm tekanan rendah generator hidrogen bersih. Lalu periksa alarm generator low hydrogen purity bersih. Lalu start turbine bearing lift pumps. Kemudian atur turbine bearing lift pumps menjadi auto. Lalu start main turbine turning gear. Lalu setelah itu atur main turbine turning gear menjadi auto. Atur atau periksa titik temperatur gen H2 kontrol sekitar 24 derajat Celcius. Lalu kemudian atur gen H2 temperatur kontrol menjadi auto. Atur atau periksa titik setel exhaust spray temp control mencapai sekitar 65,6 derajat Celcius. Kemudian atur exhaust spray temperatur kontrol menjadi auto.
Atur atau periksa titik setel MTLO, temperatur kontrol mencapai sekitar 43,3 derajat Celcius. Lalu atur MTLO, temperatur kontrol menjadi auto. Baiklah, sekian penjelasan prosedur dari saya.